Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munira, jurusan Budidaya Perairan angkatan 2018 dengan NIM 180254243004. Baik, di sini saya akan membuat video mengenai liputan tentang pen culture atau kandang dan juga enclosure atau sekat. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pen culture atau kandang. Akan kita bahas yaitu mengenai pen culture atau kandang. Nah, berdasarkan sumber yang saya dapat, pen culture ini adalah sistem budidaya dengan dinding yang terbuat dari jaring yang ditunjang oleh patok kayu, sementara dasar kandang berupa dasar perairan atau dinding alam. Adapun fungsi pen culture sendiri yaitu sebagai wadah pembesaran untuk biota yang dipelihara. Kelebihan dan kekurangan pen culture ini yaitu kalau kelebihannya sebagai alternatif bagi para pembudidaya yang tidak mempunyai lahan budidaya dan yang menguntungkan secara teknis maupun ekonomis kan. Sedangkan kekurangannya itu dari segi pengontrolan ikan itu lebih repot dari keramba jaring apung karena sistem pen culture ini lebih menyatu dengan alam perairan umum sehingga resiko yang didapat lebih besar pula. Nah, pemilihan lokasi sistem pen culture ini harus memperhatikan poin-poin agar pembudidayaannya berjalan dengan baik. Yaitu pertama yang harus diperhatikan adalah kedalaman air, sumber air, bentuk dasar perairan, dan juga perlindungan dari hantaman arus atau aliran air yang deras dan juga segi keamanannya. Nah, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pembudidayaan pen culture ini yaitu ikan akan dapat hidup dalam pen culture dengan baik pada air yang mempunyai kedalaman 50-100 cm. Nah, kecerahan yang baik untuk ikan adalah berkisar 25-40 cm. Nah, pada tingkat kecerahan sebesar itu, jumlah cahaya matahari yang masuk ke perairan cukup untuk proses fotosintesis yang seimbang dengan pH 6,5-7,6. Untuk budidaya pen culture ini, organisme yang dapat dibudidayakan itu antara lain bisa ikan nila, ikan gabus, ikan lele, ataupun ikan mujair. Nah, untuk wilayah yang baik pada pembudidayaan pen culture ini, wilayahnya itu bisa berupa danau atau waduk, saluran irigasi, ataupun sungai, mempunyai pintu pengendali banjir yang berarus relatif lambat dan bebas dari ancaman banjir bandang, dan juga wilayah yang bagian teluk yang terlindung. Nah, untuk pemanenan sistem pen culture ini bisa dilakukan secara selektif atau dipanen total sekaligus. Pemanenan ikan di sistem pen culture sedikit lebih sulit karena ikannya itu tersebut akan ditangkap dengan menggunakan tangan. Nah, kalau pembuatan wadah pen culture yaitu dari jaring dan bambu atau kayu sebagai patok, di mana cara pembuatannya itu patok kayu ditancapkan dengan ketinggian sedikit lebih tinggi dari pasang tertinggi atau high water level, sehingga pada saat pasang tersebut kandang tidak tenggelam. Dan juga kalau patok dipasangi jaring setinggi patok dan bagian bawah jaring dibenamkan ke dasar laut sedalam 0,5 sampai 1,0 meter untuk menutup kemungkinan biota kultur menerobos keluar kandang. Nah, selanjutnya saya akan membahas wadah budidaya yang kedua yaitu dengan sistem enclosure. Nah, sistem enclosure ini adalah sistem yang sering disebut dengan sekat. Merupakan sistem teknologi budidaya yang dilakukan di suatu perairan berupa teluk kecil atau selat sempit. Nah, pada jarak terdekat di mulut teluk atau di antara dua daratan di selat sempit tersebut akan dibangun pagar penghalang sehingga biota di dalamnya itu terkurung. Nah, adapun luas area perairan yang terkurung itu bisa mencapai 1 hingga puluhan hektar. Adapun wadah budidaya berupa teluk kecil atau selat sempit yang bersekat. Sebagian besar dinding wadah bersifat alamiah, kecuali sekat atau pagar yang penghalang. Teknologi sederhana ini akan mengandalkan pakan alami. Dalam pembudidayaan ini,
benar-benar mengharapkan pakan alami. Sebagiannya itu baru kita sendiri. Nah, teknologi pemeliharaan ikan dengan menggunakan sistem enclosure ini merupakan teknik pemeliharaan ikan yang paling sederhana karena tidak perlu lagi membuat kolam untuk wadah budidaya. Nah, seseorang yang akan membudidayakan ikan dengan sistem ini itu hanya perlu membuat sekat sebagai penghalang ikan untuk keluar masuk dari tempat budidaya. Budidaya ikan dengan sistem enclosure ini juga tidak membutuhkan banyak pakan buatan karena pada daerah teluk dan selat itu kan banyak terdapat pakan alami, sehingga dengan menggunakan sistem ini itu bisa mengurangi biaya pakan. Nah, sekat biasanya berbentuk pagar pada yang digunakan berasal dari bambu. Nah, jarak antara bilah-bilah bambu sebagai pagar itu tidak lebih dari 2 cm. Nah, untuk membuat sekat ini tidak memerlukan biaya yang besar karena hanya berbentuk pagar sederhana. Tetapi ada sedikit kelemahan dalam membudidayakan ikan dalam sekat, yaitu mencari tempat yang cocok berupa cekungan. Nah, selain itu, lokasi yang terlalu luas juga agak menyulitkan para pembudidaya untuk memanen ikannya. Adapun pemilihan lokasi budidaya ikan dengan menggunakan sistem enclosure harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu harus diperhatikan yaitu karakteristik aspek geomorfologinya itu. Nah, perhatikan teluk atau selatnya yang akan digunakan bagaimana agar mempermudah proses budidaya. Nah, yang kedua itu ada hydrogeoceanography, itu memperhatikan parameter pengaruh kelayakan suatu teluk dan selat sebagai tempat budidaya ikan. Yang ketiga itu kualitas air yang harus kita perhatikan. Apakah faktor penting yang harus diperhatikan dalam lokasi budidaya ini dalam pertumbuhan dan kesehatannya. Yang keempat, ekosistemnya. Ekosistem apa dan organisme apa yang harus dibudidayakan. Nah, yang terakhir yaitu ada sosial, ekonomi, dan budidaya. Nah, itu faktor penting yang harus diperhatikan sebelum menentukan teluk dan selat yang akan digunakan sebagai wadah budidaya. Pembudidaya itu harus memperhatikan teluk tersebut dilewati orang atau tidak sehingga tidak akan mengganggu proses budidaya. Baik, cukup sekian video liputan saya pada materi ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.